Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang moga dimuliakan Allah. Kita ini, terutama saya ini ya, bukanlah ulama, bukanlah kiai, bukanlah gus, bukanlah ustadz, bukanlah habib ya. Saya hanya pecinta ulama, pecinta ahli ilmu, pecinta kiai. Dan berharap ketempelan barokah, kecipratan barokah daripada beliau-beliau yang menjadi pewaris anbiya. Saudara, kalau saya berbicara masalah ulama itu bukan berarti saya sekali lagi bukan ulama ya. Tetapi saya saking cintanya kepada ulama, kepada kiai, maka ketika saya melihat ya adanya seorang buya kiai ulama yang menurut saya itu tidak bagus untuk dicontoh, maka saya tidak segan-segan untuk mewujudkan kasih sayang saya, yaitu untuk memberikan masukan atau secara kasar mengkritik beliau-beliau yang menyimpang, yang tidak memberikan contoh yang tidak bagus. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, menurut pandangan saya ini ya, yang otak pendek ini, ulama itu terdiri daripada 3 huruf saudara. Ain, ailin. Mereka itu orang-orang yang punya derajat tinggi atau himanya itu ke atas menurut Allah dalam setiap sikapnya. Lutfun, lam itu ya, lembut. Dalam pengertian juga kalau kita perluas itu adil. Artinya apa? Beliau-beliau itu insya Allah dalam sikap memutuskan, menyimpulkan apa saja itu bil adli ya, adil, bijaksana, lembut ya. Di dalamnya juga ada kasih sayang ya, mengutamakan tarbiyah, mendidik atau meluruskan dengan sepenuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga itu mulkun ya, ngimil. Seorang ulama itu mereka-mereka yang mampu memanajemen dirinya sendiri, berbicara bukan hanya berdasar hawa nafsu, tetapi seorang ulama tentunya adalah berdasarkan ilmu ya, berdasarkan bil haqiqah al yakin wal ma'rifat, kenyataan, keyakinan dan sesuatu yang berfakta, yang valid ya, tidak asal framing, tidak asal bikin narasi, tidak asal menuduh, tidak asal menyimpulkan padahal belum mengerti ya duduk persoalannya, belum mengerti secara nyatanya. Ini musim ya, kiai sekarang itu ya, gus-gus sekarang itu banyak sekali ya yang muncul membela ngotot Ba'alawi, kemudian menuduh orang-orang yang berseberangan dengan Ba'alawi ya, atau kiai yang berseberangan dengan Ba'alawi, kemudian dituduh yang buruk-buruk, di-framing, dinarasikan sebagai orang-orang yang buruk ya, yang memecah belah umat lah, yang sesat lah, yang khawaris lah, orientalis lah, wahabi lah, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan yang tidak percaya akan nasabnya Ba'alawi untuk saat ini, yaitu ada yang sampai dikafir-kafirkan. Padahal satu kenyataan kita melihat kalau hakikat yang sebenarnya hakikat benar, yaitu Allah yang maha mengerti. Tetapi secara syariat kita sudah menyaksikan ya, bahwa hasil daripada tes DNA, daripada manuskrip, daripada kitab-kitab, daripada sejarah dan sebagainya, bahwa nasab Ba'alawi untuk masa sekarang ini masih diragukan ketersambungannya pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan mengkoti atau batil dan sebagainya ya, itu urusan nasab ya. Saya tidaklah ya pantas untuk menyentuh lebih jauh tentang hal ilmu nasab karena saya bukan paknya.
yang saya terpanggil adalah apa yang saya lihat, apa yang saya saksikan saja ini di dunia YouTube ini ya, banyak sekali bahwa oknum-oknum Habib yang masa sekarang ini ya ceramah di mana-mana, dan banyak ini, bukan 1, 2, 3 ya, saya lihat itu isinya hanya doktrin ya. Apa itu maksud tujuannya doktrin itu ya, yang mengancam nerakalah bagi yang tidak mengikuti lah ya, yang menawarkan surga, syafaat dan sebagainya lah bagi orang mengikuti dan sebagainya. Nah, ini macam apa ya? Sebab mereka itu belum tentu memberikan syafaat, bisa memberikan syafaat bahkan menjadi ahlul jannah kalau mereka itu sengaja untuk mendoktrin, kemudian menarik penghormatan, kemuliaan dan pengikut untuk dijadikan sebagai ya bawahan ya. Yang saya katakan bawahan ini karena mereka itu kan merasa punya kasta lebih tinggi, berarti setiap orang yang dia dapatkan baik itu dari doktrinnya maupun cerita halunya itu kan direndahkan, dihinakan, dan menjadi, maaf bahasa kasar itu, budak dan jonos mereka kan, begitu ya. Ini nyata terjadi, yang dampaknya itu Buya, Kiai, Gus, itu kerusakan akidah ya bagi umat ya. Apalagi ini ya sampai meluasnya juga pada pemalsuan sejarah, pengklaiman wilayah-wilayah Nusantara oleh Habib yang dikatakan sebagai hasil kemerdekaan perjuangan Habib ya, pemalsuan makam leluhur dan sebagainya ya. Nah, ini kan hal-hal yang mestinya itu menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga Nusantara, terutama para elit ya, agamawan atau intelektual akademisi ya, untuk bergerak itu menata, memperbaiki, menyadarkan umat ya yang sudah tersesat, terbodohi oleh doktrin-doktrin yang rusak sejarahnya oleh mereka juga ya, sebagian kaum Alawi ya, yang dirusak makam-makam leluhur gitu, dibelokkan nasab-nasab mereka dari yang sudah hasil penelitian, kemudian seenaknya ya dibelotkan oleh mereka. Nah, kemudian yang lebih parah lagi itu ya, kiai-kiai kita baik itu KNU, KNU Nusantara ya, intinya ya KNU Nusantara seringkali itu ya untuk apa ya, dihina, direndahkan itu. Masya Allah, orang alim direndahkan. Kalaupun ada yang memuji-muji ya para sepuh atau kiai-kiai yang menurut mereka adalah hebat, yang mensohahakan daripada nasab Ba'alawi, itu hanya diambil namanya saja yang untuk menutupi kepalsuan, saya kira ya, untuk menutupi kedustaan mereka ya, yang ujung-ujungnya juga meskipun mereka itu memuji, tetap saja para sesepuh kiai-kiai yang mulia Nusantara itu mereka berikan label sebagai ahwal. Masya Allah. Jadi wahai ulama, wahai ya kiai, wahai buya, wahai Gus, eling gitu ya, yang dimana saya ketahui bahwa orang yang takwa Allah angin pemestine, yang takwa, yang bisa takwa dan mengajaknya untuk bertakwa itu hanya ulama. Yang punya derajat yarfa'illahu alladzina amanu minkum alladzina utul, ya ulama, itu kan, ulama itu kan. Nah, sementara ini yang pada bela-bela Pak Alawi itu, baik itu dari Gus, Kiai, Buya, ciri-ciri yang ada dalam hal ini tidak nampak. Yang mestinya ulama itu ya bukan hanya faqihu biddin ya, luas ilmunya, warok, hati-hati dalam bersikap, suhud itu artinya kesederhanaan dalam harta, benar, bukan hanya itu saja, tetapi dalam sikap yang nyata mesti itu mampu mendamaikan yang berselisih ya, bukan yang bersih kemudian malah ngompori atau membela
dengan tidak adil satu pihak dan menjatuhkan pihak yang lain. Itu bukan ciri ulama. Yang lagi gaduh dibikin adem, mestinya itu jangan kemudian bikin malah tambah gaduh ya. Akibat daripada pembelaan-pembelaan yang membabi buta pada Ba'alawi oleh tokoh-tokoh agama ini, baik itu yang bergelar Buya, baik yang bergelar Kiai Gus-Gus, itu ya jadilah ya Ba'alawi ini, kaum Ba'alawi ini yang di Nusantara ini menepuk dada, akhirnya merajalela lah ya, makin beranilah mereka itu ya narasi atau berpidato, berceramah di mana-mana yang isinya ya saya kira kalau kita perhatikan lebih banyak itu berorasi ya untuk membanggakan dirinya sendiri ya, mengkastakan golongan yang bahwa mereka adalah golongan daripada yang termulia, yang lainnya itu rendah ya di bawah mereka, atau ceramah-ceramah yang berisikan doktrin, berceramah yang berisikan macam-macam karomah dan sebagainya, yang dimana itu saya kira itu pembodohan publik ya, hanya menjadikan atau dijadikan alat untuk menarik massa ya, untuk menarik massa yang akan digunakan untuk mereka menjadi tameng. Nah ini ya, sebegitu jauhnya ini kerusakan. Apakah para Buya ya, apakah para Kiai Gus-Gus yang membela ngotot ya pada Ba'alawi itu, apa melihat kenyataan yang seperti itu gitu kan? Apakah merasakan yang mestinya itu ya, yang saya pernah dengar ya, Daulah Muhammad alias, apakah orang yang alim atau ulama itu, orang atau berilmu itu kan samakah dengan orang yang tidak ya tidak akan sama. Mereka orang berilmu itu yang pandai-pandai mengambil pelajaran itu. Nah, pelajaran yang kemarin itu bagaimana, pelajaran yang sekarang itu bagaimana, untuk ke depan itu bagaimana, kan begitu mestinya ya. Bukan kemudian nongol ya di publik ya dengan membawa label sebagai Buya, Kiai Haji ya, sebagai pemimpin daripada organisasi, sebagai pengasuh pondok pesantren, kemudian dengan kejinya ya memandang perbedaan, memandang tesis Kiai Haji Imaduddin sebagai tesis yang sesat lah ya, tesis iblis lah, yang golongannya mereka adalah Khawarij lah, yang Wahabi lah, yang orientalis lah gitu kan. Ini tidak mencerminkan kalian itu sebagai orang berilmu gitu loh ya. Kalau memang kalian itu melihat kelemahan atau kesalahan tesisnya Kiai Haji Imaduddin, bikinlah kitab gitu loh, bikinlah risalah, artikel itu loh, kemudian sebarkan kepada umat itu secara baik-baik itu, bukan kemudian muncul di publik ya, muncul di ujuk-ujuk gitu, kemudian hanya mencela, menghina dengan bersikap sombongnya gitu. Tetapi Anda atau kalian ini tidak sadar ya bahwa apa yang diperilaku oleh sampean ini adalah disaksikan ribuan umat yang secara langsung mendidik yang tidak baik kepada umat. Nah, menuduh Kiai Haji Imaduddin sebagai pemecah belah, kalian lah seperti pemecah belah. Persoalan nasab yang sudah adem ya, dengan pembelaan ngototnya sampean ke Ba'alawi, kemudian mencela, menghasut, merendahkan kiai pribumi, sesama kiai pribumi ya, otomatis itu kan membuat mereka itu menjadi merajalela, makin panas lagi itu ya, bukan makin bagaimana itu ya, kalian itu beda perilakunya dengan yang lain, malah yang nampak
kalian malah perilakunya itu tidak bedanya dengan orang awam kebanyakan. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Maka itu dalam kesempatan ini juga, wahai kiai, wahai buya, wahai gus-gus, gitu ya, silahkan untuk membela Ba'alawi, tetapi yang saya prihatinkan, ya, yang menghina, menyimpulkan, membuat keputusan tidak adil, ya, sampai mencela tesis iblis, menuduh waris dan sebagainya, bayar dan sebagainya, pada itu tidak terbukti, itu adalah akan menjadi dosa yang berarti karena didengar oleh umat. Hayolah, mari, ya, bersama, ya, kita sendiri dan saya sendiri ini bertaubat kepada Allah, kembali kepada hal-hal yang semestinya bagaimana tugas seorang ulama, ya. Jadi bukan hanya obral priming, ya, bukan hanya obral narasi dan mudah menuduh mencela, ya, yang semua itu menandakan sifat-sifat orang bodoh, tetapi kalian bergerak buya, kiai, gus-gus yang mestinya beda perilaku, akhlak, tabiat, karakter, sifat, dan halia amaliyahnya dengan yang lain, bahkan mestinya menjadi penyemangat untuk lebih taat lagi kepada Allah dan semangat untuk lebih taat lagi kepada sunnah kanjeng Nabi, bukan taat kepada Ba'alawi, kemudian mencela orang-orang yang sedang berjuang mensucikan nasab Nabi, mensucikan nasab ahli bait, mensucikan zuriyah kanjeng Nabi, mensucikan, menjaga marwah para ulama Nusantara, dan menjaga, ya, kebaikan dan kesucian, kemuliaan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian, ya, mohon maaf kepada kiai, buya, ya, gus-gus yang enak-enak itu, ya, dapat gelar gus, ya, yang mulia, ya, ketempelan daripada perjuangan orang tuanya, ya, mudah-mudahan itu, ya, lebih daripada orang tuanya, ya, yang mulianya, alimnya, kemudian kesolehannya, ya. Demikian apa yang saya sampaikan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya bila ada kata yang tidak elok, yang tidak beradab, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.